Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Rahasia sukses buat sahabat sembako semua. Rahasia sukses itu sebenarnya tergantung dari kitanya. Jika kita punya hutang ke salah satu agen misalnya, itu usahakan untuk segera membayarnya. Artinya kalau kita sudah punya uang, itu uangnya jangan dulu dipakai buat yang lain, tapi semacam dipentingin dulu, punya orang itu harus lunas gitu. Jangan udah punya hutang malah menggampang-gampangkannya. Seperti misalnya kita punya hutang taruhlah 50 juta ke salah satu agen, ya kan. Habis itu dikasih tempo sekitar 2 minggu gitu. Ternyata kita jualan seminggu udah dapat duit, jadi udah bisa lah buat nutupin agen itu kan. Dan kita mikirnya, belum 2 minggu ini ngapain dibayar, mending buat beli yang lain dulu, nah gitu kan. Tapi nanti setelah 2 minggunya belum tentu ngumpul uangnya. Bisa jadi keadaan hujan seperti di toko saya ini kan, sepi gitu. Pas jatuh tempo ternyata hujan gitu kan. Nah, nggak kebayar jadinya, itu akan kelewat. Dan kalau kita lewat dari tanggal dikasih tempo itu, biasanya tuh agen-agen agak ragu dengan kita gitu. Makanya saya bilang tadi, menyegerakanlah membayar utang. Itu artinya kalau kita sudah punya uang, walaupun temponya belum jatuh, udah bawa aja dulu uangnya ke situ, antar kasih, dan kita dianggap mantap sama agen itu. Besok-besok kalau kita kekurangan uang lagi, terus kepingin belanja lagi gitu kan, atau kita ngambil barang lagi dan langsung dia memberikannya lagi gitu, karena dia pikir kemarin aja yang dikasih 2 minggu, baru seminggu dia langsung bayar gitu kan. Intinya itu kita tidak anggap sepele dengan hutang gitu. Dan mereka, jika kita membayarkannya segera, berarti mereka mempertimbangkannya sangat baik. Bahkan dianggap toko kita itu bagus gitu. Dan jika misalnya tidak punya uang, ya tidak masalah, kita bayar di jatuh tempo pas 2 minggu. Itu arti menyegerakan itu jika kita sudah punya gitu. Maksudnya walaupun temponya belum jatuh, kita sudah punya, itu langsung bayar aja gitu. Itu lebih bagus. Kalau masalah kejujurannya ya, misalnya kalau kita kan belajar di agen-agen itu kan suka, entah itu salah hitung, entah itu barangnya lebih ke kita, itu kan kita nyampe ke toko bisa ngecek lagi ya, ngecek harga, ngecek jumlah, terus ngecek barangnya gitu kan. Bisa jadi jumlah barangnya sesuai, harganya salah. Bisa juga harganya benar tapi barangnya lebih gitu. Misalnya 10 dus, harga hitungannya 10 dus, tapi pas nyampe toko kita itu barangnya ada 11 dus atau 12 dus gitu. Itu segeralah telepon atau kasih tahu ke agennya. Intinya kita harus ngulangin, itu intinya. Kalau tidak ngulangin, siap-siap aja, karma pasti akan datang. Itu barang kita bisa lebih dari situ hilang, kita nggak tahu. Entah itu diambil orang lain, entah itu kita lebih ngisinya ke orang lain, kan bisa jadi. Itu yang jelas karma pasti ada. Terus untuk masalah kerajinan itu, kita itu kalau sudah punya toko itu, ini menurut saya pribadi ya, kalau menurut sahabat yang lainnya ya terserah. Bisa jadi mungkin sahabat ada juga yang seminggu buka 2 hari tapi sukses, kan kita nggak tahu. Ini kalau menurut pandangan saya pribadi, toko itu pantang banget buka tutup. Artinya buka tutup ini, kadang misalnya kita dalam 1 minggu itu bisa nutup nyampe 2 hari atau 3 hari gitu kan. Terus lagi kita bukanya nggak ada jadwal, terus tutupnya nggak ada jadwal gitu. Jadi semau kita gitu. Itu bahaya. Bahaya kenapa? Bisa jadi hilang pelanggan. Terus salesnya juga nggak tahu hari kita buka, karena buka kita nggak jelas. Bisa jadi mereka tebak Senin, ternyata kita Seninnya tutup setelah saya buka gitu kan.
Makanya menurut saya kerajinan itu adalah kita harus membuka toko itu setiap hari atau bikin jadwal kalau kepingin libur. Kan banyak toko-toko orang apa namanya, orang Cina ya, mereka kan setiap minggu libur, pasti mereka tutup kalau hari Minggu tokonya. Kalau di saya ini kebanyakan toko-toko besar itu hari Minggu tutup. Kalau kita kepingin bikin kayak gitu, kayak misalnya saya itu setiap hari Jumat tutup, tapi bukanya pagi gitu. Hari Jumat buka pagi, jam 11 tutup gitu. Jadi itu saya terapkan sudah lama banget. Bahkan di luar toko itu saya tulis. Jadi kita bukanya setengah 7 pagi, tutupnya jam 8 malam. Setiap hari Jumat kita buka sama, tutupnya jam 11 siang, buka lagi hari Sabtu. Itu kayak gitu jelas. Jadi orang pelanggan kita itu tahu kita buka jam berapa, tahu kita tutup jam berapa, terus lagi hari apa kita libur, terus apakah kita buka setengah hari atau tidak. Dan mereka pada tahu. Makanya kalau mereka mau belanja ke kita itu udah ada jamnya, terus udah ada harinya. Misalnya hari Jumat jam 12 itu mereka nggak datang. Karena kenapa? Karena toko kita udah tutup di jam 11. Dan karena saya udah lama seperti itu, jadi pelanggan-pelanggan saya itu udah pada tahu. Bahkan sales-sales sudah pada tahu. Termasuk yang mau ngirim barang juga udah pada tahu. Toko si itu jangan kirim barang di atas jam 11. Udah pasti nggak ada orang di toko. Karena udah tutup gitu. Itu masalah kerajinan kayak gitu. Terus masalah menerapkan toko seperti apa. Dan kita harus punya itu. Dan kalau seperti itu kan jelas, kita bukanya jelas, terus tutupnya jelas, terus liburnya jelas. Kecuali hari-hari besar seperti misalnya kita kan Idul Fitri, Idul Adha gitu kan. Itu lain lagi. Kalau itu memang momennya liburan. Kalau itu lain lagi halnya. Kalau itu kan semua toko bisa jadi tutup kan. Kecuali ada 1-2 yang buka. Itu juga ngejar target. Dan setelahnya pasti tutup. Karena Lebaran itu kan nggak ada pengiriman. Kalau dia buka 3 hari aja untuk jualan. Dan hari keempatnya mereka itu udah pasti banyak barang yang kosong. Dan mau jual apa? Sementara Lebaran kan nggak ada yang ngirim tuh. Hari pertama Lebaran, kedua Lebaran, ketiga Lebaran kan belum ada. Normalnya itu 1 minggu itu salesnya baru datang ke toko. 1 minggu baru salesnya masuk ke toko, dan kirimannya itu ya besoknya atau lusanya gitu kan, nggak mungkin langsung. Makanya kalau ada toko salah satu yang buka di hari Lebaran, pasti minggu-minggu berikutnya dia akan tutup karena barangnya habis kan. Ya nggak mungkin lah stok dia nyampe abrek-abrek kan, nggak habis-habis kan, nggak mungkin. Pasti ada aja yang kosong, entah itu rokok yang habis duluan, barang-barang laku pasti habis duluan dia. Itu rahasia sukses menurut saya pribadi. Pertama, kita tidak anggap sepele masalah hutang, maksudnya kita yang ngutang ke orang. Yang kedua, masalah kejujuran. Terus yang terakhir, kita harus rajin ke toko. Itu kalau masalah harga umum ya. Masalah harga itu umum. Bisa juga termasuk kategori rahasia sukses itu juga. Jadi harga itu kita harus bisa nyesuaiin harga toko lain. Nah kalau kita sendiri jualnya pincang, ya mahalnya nggak kira-kira, ya itu nggak mungkin lah. Kita sendiri aja misalnya mau belanja ke toko manapun, pasti nyarinya yang murah, itu udah pasti. Nggak mungkin kita mau dengan harga mahal, sementara di orang lain harganya murah gitu kan. Setidaknya kita itu cari barang itu di harga umum, itu udah pasti. Begitu juga pelanggan-pelanggan kita, begitu juga konsumen-konsumen kita yang datang ke toko, pasti mereka mencari harga umum. Kalau misalnya kita agak murah itu lebih bagus, tapi kalau lebih mahal itu yang malah kurang bagus. Biasanya orang itu mencari harga standar. Jadi kalau pergi ke toko orang lain pun harganya segitu, pergi ke toko kita pun harganya segitu. Bahkan orang tersebut sudah
jadi pelanggan kita, sudah akrab dengan kita, dia nggak mungkin belanja ke toko yang lain. Karena apa? Karena harganya sama aja, tapi pelayanannya kan beda. Orang lain belum kenal, kalau kita sudah kenal pasti pelayanan kita lebih bagus. Bahkan komunikasi kita juga ada sama orang tersebut atau sama pelanggan kita tersebut kan. Beda halnya kalau dia belanja ke toko orang lain yang tadinya dia belum pernah ke situ, dan pas dia ke situ nggak mungkin kan langsung kenal. Nah, biasanya pelanggan-pelanggan kita itu belanja ke toko lain itu saat kita tutup toko ataupun saat kita tidak punya barang tersebut, itu biasanya. Makanya saya itu sangat menjaga barang, kecuali kosong semua ya. Kalau saya aja yang kosong itu nggak saya biarin, walaupun misalnya saya harus beli agak mahal gitu ya, saya beli aja 2 atau 3 dus gitu buat pajangan. Intinya barang tersebut jangan sampai kosong gitu. Itu kalau menurut saya. Biar apa? Biar mencegah pelanggan kita pergi ke toko lain dan memberikan kesempatan buat pelanggan kita itu menggali informasi lewat toko itu. Bisa jadi dia nyampe ke toko lain nanya A, nanya B, nanya C kan bukan yang dibeli aja yang ditanya. Itu banyak juga pelanggan orang yang ke kita seperti itu, nyampe ke sini belinya cuma 1 macam, nanyanya nyampe 3-4 macam ya kan. Itu mereka lagi nyari info apakah kita itu lebih murah jualannya atau di pelanggan dia itu lebih murah jualannya. Itu menurut saya rahasia sukses. Terima kasih yang sudah mendukung channel Bersama Sembako. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.